Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa-siswi SMK Negeri Lombok, terutama untuk kelas 12 TBM. Ya, masih semangat kan hari ini? Seperti biasanya, ya tetap semangat dan jangan lupa dimanapun kalian berada selalu tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 karena kasus ini semakin marah dan baik. Untuk pada pertemuan hari ini yaitu pada mapel PPNM hari ini akan kita bahas tentang kompetensi dasar jenis pelayanan dan bengkel ya. Yang berikut itu ada berbagai macam ya. Manajemen produksi adalah salah satu cabang manajemen yang kegiatannya mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan dari suatu barang atau jasa. Ini juga dengan manajemen produksi. Nah, adapun beberapa jenis jasa dan pelayanan yang ditawarkan dalam suatu barang motor. Yang pertama seperti jasa ganti oli, jasa cuci motor, jasa perbaikan, jasa pemasangan aksesoris, jasa servis rutin, dan jasa lain. Ya, jadi pelayanan bengkel itu berbagai macam. Ganti oli, ataupun juga yang cuci motor. Oke, kita bahas sebetulnya jenis-jenis layanan bengkel. Yang pertama adalah untuk pelayanan ganti oli, itu pada pemeriksaan oli. Jadi yang namanya jasa pertanian ini adalah salah satu jasa yang wajib ada dalam karena yang namanya pada pertanian dilaksanakan pergantian setiap mencapai jarak tempuh 2.500 km terutama untuk sepeda motor. Apabila belum mencapai 2.500 berarti adalah waktu yang digunakan sebagai ukurannya, yaitu kurang lebih bila kendaraan dipakai selama 3 bulan maka wajib melakukan penggantian oli. Untuk penggantian oli kendaraan itu membutuhkan waktu kurang lebih antara 15 sampai dengan 20 menit. Ya, ini adalah waktu standar ya. Nah, apa saja sih fasilitas yang didukung atau mendukung untuk pemeriksaan dan penggantian oli sepeda motor? Yang pertama, adanya suatu tempat yang tersedia untuk proses penggantian oli. Kalau ingin penggantian oli cepat untuk kapasitas 4 sampai 5 motor, maka membutuhkan tempat dengan luas kurang lebih 4 kali 2 meter persegi sehingga dapat menampung kurang lebihnya 4 sampai 5 motor. Dan peralatan yang digunakan yang kedua adalah peralatan perkakas atau kunci-kunci untuk membuka baut pada motor itu atau sering juga disebut dengan tas oli. Biasanya dapat menggunakan kunci pas atau kunci ring. Ini ya, yang pertama adalah pemeriksaan dan penggantian oli tersebut. Berikutnya untuk jenis pelayanan yang kedua adalah pelayanan dalam perawatan dan perbaikan motor atau sering juga kita menyebutnya dengan servis motor atau kendaraan. Nah, untuk masa servis pada kendaraan itu bila dalam kondisi yang standar atau baik biasanya akan bersamaan dengan proses penggantian oli, yaitu kurang lebih bila mencapai 2.500 km atau bila mencapai waktu 3 bulan. Tetapi terkadang yang namanya perawatan perbaikan motor itu tidak harus menunggu 2.500 km atau 3 bulan bila terjadi kerusakan. Langsung saja kita lakukan proses perawatan dan perbaikan motor. Untuk yang pertama ya, untuk potensi kerusakan atau servis yang sering dilakukan yang pertama adalah kerusakan kerusakan karburator biasanya disebabkan karena adanya air yang masuk ke dalam karburator sehingga akan menyebabkan proses pembakaran tidak sempurna
atau mengalami kemacetan pada stasiun. Kalau untuk sistem injeksi biasanya diakibatkan kemacetannya itu bisa yang pertama karena injeksi yang mengalami kotor disebabkan oleh bahan bakar yang kotor atau tangki yang kotor, atau kadang orang akan menyebutnya masuk angin, yaitu bila dalam mesin injeksi pemasukan udara dan bahan bakarnya telat kemudian mesin ini ya. Yang kedua adalah pemeriksaan kerusakan pengapian, yaitu apa? Yang pertama adalah matinya busi, kedua adalah spool itu lilitan, TBI atau oil ya, yang dapat terjadi begitu saja tanpa ada gejala. Jadi bila terjadi gejala ya tidak harus menunggu 3 bulan atau 2.500 kilo. Ini penting mas pengapian, kalau kemudian bakar kalau tidak terjadi berjalan kendaraannya ya. Yang ketiga adalah kerusakan rantai. Ya, kerusakan rantai biasanya terjadi pada rantai yang sudah memiliki usia yang cukup lama, atau karena tekanan yang berlebihan, atau karena medannya yang tidak rata. Itu biasanya akan mengakibatkan usia rantai menjadi lebih pendek atau biasanya mundur. Nah, untuk penggantian rantai jangan diganti satu-satu rantainya sendiri. Akhirnya Mas Bagus jangan usahakan ya beli satu sehingga proses perawatannya lebih mudah ya, biaya untuk proses pemasangan juga lebih ya. Dan yang keempat adanya kerusakan perangkat ya, yaitu adalah kerusakan pada peralatan yang dapat di dalam sepeda motor. Contohnya seperti putusnya kabel gas atau putaran kabel gas ketika ditarik gasnya tidak rata, tidak halus ya itu. Yang kedua kerusakan pada kabel kopling bila kendaraan menggunakan kopling. Yang ketiga ada handle gas dan kopling, dan yang keempat adalah baut pengikat ya. Jadi namanya kerusakan yang terjadi di motor memang banyak, tetapi setiap bengkel atau usaha bengkel sepeda motor pasti akan mau menerima semua kerusakan tersebut, karena itu akan menjadi sangat prospektif atau menjadikan bengkel ya. Yang penting apa? Yang penting seperti pernah kemarin adalah pelayanan dan kondisi harus maksimal mungkin. Yang kedua adalah biaya, kalau kamu jelek biaya mahal juga bisa ya. Sahabat dalam melakukan bengkel pos atau biaya dan berikutnya yang ketiga atau proses pelayanan service ya. Proses pelayanan service dalam bidang bengkel yang pertama adalah jasa fast track atau layanan servis cepat. Yang dimaksud layanan servis cepat itu seperti yang kita lakukan, kita datang ke bengkel langsung dilakukan proses servis pada kendaraan kita yang mengalami kerusakan, itu namanya adalah fast track atau layanan servis cepat. Nah, yang kedua adalah layanan pesanan booking, yaitu kita dapat melakukan pesanan. Misal hari ini kita melakukan pesan untuk servis besok, itu bisa. Nanti kita akan diberikan nomor antrian. Yang pesanan booking ini biasanya menyesuaikan waktu senggang atau waktu luang kita. Yang ketiga adanya layanan servis ringan atau late service ya, misalkan lampu mati ya silakan, itu namanya servis ringan. Setel kabel kopling, hanya setel pada klepnya, itu namanya servis ringan. Dan servis benar, yang namanya servis benar adalah servis yang dilakukan yaitu apabila harus melakukan overhaul engine, itu namanya servis berat. Bengkel semuanya harus mau ya, kalau bengkel nggak mau ya berarti bengkelnya itu bengkel abal-abal atau bengkel baru. Dan yang tak kalah penting, yang kelima adalah yang namanya servis bengkel harus mau menerima komplain. Kalau di servis bengkel-bengkel resmi biasanya mereka akan memberikan waktu garansi selama 1 minggu setelah kita servis. Bila dalam 1 minggu itu masih mengalami kendala atau kendaraan tidak enak waktu digunakan, maka bengkel tersebut akan menerima komplain
Dan bila memang komplain itu terbukti, maka bengkel akan memberikan garansi servis ulang tanpa diskon. Ini penting, kalau bengkel-bengkel tidak resmi ada komplain, biasanya tidak jelas lah kalau itu nama komplain ya paling nama memang itu sebenarnya itu kurang lebih sama. Ya. Berikutnya yaitu jenis yang terakhir adalah jenis untuk pelayanan cuci kendaraan. Nah, tapi untuk jasa pencucian motor tidak semua bengkel punya, tetapi kalau untuk bengkel-bengkel yang besar itu sudah ada. Kalau mobil sudah ada, contohnya itu di Purwokerto ada Suburban, bukan iklan ya, Suburban itu di sana ada yang namanya servis, ada yang namanya ganti oli, dan juga ada jasa pencucian mobil di sana. Ini sudah lengkap ya. Ya, ini adalah sebagai salah satu bagian dari rencana target pelayanan. Nah, kalau kita udah punya cucian motor, bisa kita tambahkan lagi usaha di situ, yaitu kafe kecil. Nah, biasanya orang cuci motor butuh istirahat, kita buatkan kafe itu laris mas. Ya, yang penting harganya ekonomis ya, jangan mengambil untung terlalu banyak, tapi ambillah untungnya yang secukupnya, tetapi banyak itu bisa berjalan terus. Untuk alat yang digunakan atau tersedia dalam jasa pencucian motor, yang pertama adalah adanya space atau tempat yang tersedia dengan luas kurang lebih 4 x 5 meter persegi. Jadi yang dapat menampung kendaraan atau sepeda motor kurang lebih 4 sampai 5 motor berjejer sekaligus. Jadi nyucinya cepat, cukup 2 orang. Yang satu nyemprotin semuanya, selesai. Habis itu baru dikasih sabun. Kita 2 orang selesai, cepat mas. Jangan terlalu banyak tenaga. Yang kedua ada yang namanya kanibu atau kain khusus untuk ini jasa cuci motor, yaitu sebanyak 18. Yang ketiga ada sampo salju 2 tangki dengan kapasitas 20 liter ya, salju itu yang paling murah dari kompresor. Terus adanya kompresor 2 HP ya dengan daya watt 750 juga. Nanti pakai terus skimmer jetliner 42, jadi satu aplikasi juga satu tapi bukan majun ya, ayam itu mampu menyerap air dan ketika digolaskan ke bagian kendaraan itu bisa lebih hilang. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah bengkel dan showroom. Bengkel dan showroom pada kendaraan. Ya, peranan dari showroom penjualan ya, yang namanya bengkel biasanya juga punya showroom. Ya, yang pertama fungsinya adalah sebagai tempat pemasaran bagi produsen, baik suku cadangnya ataupun unitnya atau kendaraan lain. Yang kedua, showroom juga berfungsi untuk memperkenalkan produk, misalkan ada produk baru, kendaraan yang baru, tipe baru, biasanya ada showroom, sehingga ketika orang datang mau main ke bengkel atau beli spare part, mereka akan dapat melihat produksi dan bertanya. Ini akan menambah perkembangan. Yang ketiga, showroom juga berfungsi sebagai tempat informasi dan promosi ya. Ketika kita membutuhkan informasi, mau membutuhkan tanya-tanya tentang kendaraan baru, nah itu akan diberikan di ya, oh motor ini kapasitasnya berapa, harganya berapa, spesifikasinya apa, nah itu akan diberikan dan sekaligus sebagai promosi untuk produk ya. Yang keempat, nah di showroom juga kita dapat mengetahui harga. Nah, biasanya harganya segini, cashbacknya segini, kita pindah ke showroomnya harganya segini, cashbacknya ini untuk dapat mengetahui perbandingan harga antara showroom yang satu dengan showroom yang lain. Yang kelima, berfungsi untuk memasarkan secara ekstern kepada pembeli ya, yang showroom itu punya tidak harus langsung dari akses kita langsung. Kalau kita punya di pusatnya
kanan adalah tempat untuk melaksanakan administrasi barang pembelian. Itu juga tempat untuk administrasi, yaitu untuk pembelian dan motor yang di forum tersebut diganti ke bank. Dan yang ketujuh adalah showroom dapat memudahkan konsumen untuk bertanya, melihat, dan membeli produk yang ada. Itu hampir sama dengan yang ketiga, yaitu tempat informasi dan promosi. Ya, itu ya. Demikian, itu adalah materi PPSM atau pengelolaan dengan sepeda motor pada kompetensi dasar jenis-jenis layanan pada bengkel sepeda motor. Ya Mas, untuk berikutnya sama ya, saya hanya mencoba mengingatkan, bila kalian bepergian jangan lupa selalu gunakan masker, terus gunakan hand sanitizer sebelum dan sudah melaksanakan satu, dan ketiga tetap jaga jarak, yang keempat mengurangi kerumunan, dan kelima adalah mengurangi kita ya, karena pada masa pandemi seperti ini banyak orang sudah terkena dan banyak yang sudah meninggal gara-gara pandemi ya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.